Unsur ketiga dalam 3V yaitu adalah vokal. Ada 4 poin penting yang perlu kita pahami dan kita kuasai jika berbicara tentang vokal. Yang pertama adalah artikulasi, yang kedua intonasi, yang ketiga adalah pace, yang keempat adalah tone. 4 hal tersebut harus kita pelajari dan kuasai agar apa yang kita sampaikan ini jelas, bisa dipahami orang lain, dan juga tentunya tidak kecepatan. Oke? Pertama kita bahas yaitu adalah artikulasi. Artikulasi adalah bagaimana kita mengucapkan dengan jelas apa yang ingin kita sampaikan. Percuma banget gak sih kalau kita punya pesen nih bagus banget, tapi artikulasi kita nggak jelas. Pasti nggak enak banget kan? Jadi orang dengernya itu kayak ini orang ngomong apa sih? Bisa juga kondisinya selain kayak gitu adalah ngomongnya belibet. Itu adalah masalah dari artikulasi. Lalu gimana caranya biar kita punya artikulasi yang baik? Umumnya untuk bisa melatih artikulasi ini adalah kita bisa melakukan yang namanya senam wajah dan juga pemanasan huruf vokal. A, I, U, E, O. Nanti saya akan bahas detailnya di chapter keempat, yaitu adalah vocalizing. Gimana kita melakukan pemanasan suara agar penyebutan kita menjadi jelas dan juga pengaturan nafas kita benar, serta kita nggak bakal belibet lagi. Yang kedua adalah intonasi. Intonasi adalah bagaimana kita mengatur nada-nada pada saat sedang membaca susunan kata atau kalimat. Jika misalnya seorang penyanyi, maksud dari intonasi ini adalah not-notnya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do-nya. Namun, dalam konteks public speaking atau sebagai seorang MC, maksud dari intonasi ini adalah bagaimana kita bisa menyesuaikan nada baca kita agar tidak flat dan membosankan, apalagi bikin ngantuk. Contohnya seperti apa intonasi yang tepat dan yang kurang tepat. Selamat pagi Bapak Ibu semua hadirin yang hadir pada hari ini. Itu intonasi yang flat. Jadi nggak ada tuh turun naik nadanya. Tapi kalau misalnya kita bacanya seperti ini dan kalimat yang sama, selamat pagi Bapak Ibu semua yang hadir pada hari ini sih beda ya. Jadi kita bisa memainkan nada-nada kapan harus ditinggikan, direndahkan agar tentunya tidak flat dan monoton dan bikin ngantuk. Dan fungsi lain dari intonasi adalah memberikan penekanan pada kata. Itu penting banget. Dan selanjutnya ada yang namanya pace atau ketepatan dalam berbicara. Maksudnya seperti apa? Jika intonasi berhubungan dengan nada-nada, kalau pace ini lebih mengatur tempo, kecepatan, dan ketepatan bicara kita. Agar kita ngomong ini nggak terlalu cepat. Oke, ada kan orang yang kayak gitu ya? Ataupun sebaliknya, kita ngomongnya nggak terlalu lambat. Tapi Bang, apakah boleh kita ngomong tuh ada jedanya? Boleh banget. Jadi kalau misalnya kita mau ngomong tapi berhenti dulu sebentar, maksimal itu biasanya kasihlah jeda 2 detik. Oke? Jadi nggak mesti seorang MC tuh ngomong terus nyambung terus, nggak apa-apa. Kalau misalnya memang ada kalimat yang perlu berhenti dulu sebagai bentuk penekanan, boleh kok kita berhenti minimal 2-3 detik lah. Yang terakhir ini penting banget, yaitu adalah tune. Tune dalam berbicara. Tune dalam berbicara adalah bagaimana kita menyesuaikan nada pada saat berbicara. Jadi ada 3 nada dasar yang perlu kita kuasai dalam public speaking. Yaitu adalah tune nada rendah, tune nada natural, dan tune nada tinggi. Maksudnya apa? Kalau tune nada rendah itu biasanya kita gunakan pada saat membawakan acara-acara yang formal atau lebih serius, atau suasananya tuh perlu dibikin syahdu. Jadi kita perlu mengeluarkan suara yang agak berat. Itu adalah tune nada rendah. Itu adalah nada rendah. Yang kedua adalah tune nada natural. Tune nada natural itu adalah biasanya kita gunakan untuk percakapan kita sehari-hari. Seperti ini saya berbicara sama teman-teman semua, ini saya menggunakan tune nada natural saya. Jadi kalau mau interaksi sama audiens itu biasanya pakai tune nada natural. Yang terakhir ada tune nada tinggi. Nah, tune nada tinggi ini biasanya digunakan pada saat kita membawakan acara-acara yang notabene
ini audiensnya remaja, anak kecil, atau acara yang membutuhkan suasana yang meriah, yang seru, yang rame, itu kita harus pakai nada tinggi. Misalnya kayak selamat pagi, kayak gitu-gitulah ya contohnya. Jadi perlu menggunakan tone nada tinggi untuk membakar semangat mereka dan menjaga vibes dari acara tersebut. Itulah 3 hal yang ada di dalam vokal yang harus kita kuasai dan pahami agar bisa memaksimalkan penampilan kita dan juga 3V kita. Dan gak usah khawatir, nanti detail daripada pembahasan vokal ini akan ada pelatihan khususnya di chapter keempat, yaitu adalah vokal lazy.